Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forems 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-10. Di video kita yang terakhir kita sudah melihat bagaimana hebatnya para penceramah agama jimat melakukan kristenisasi. Mengapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Inilah uniknya. Justru agama Kristen yang bisa memahami mengapa hal ini bisa terus-menerus berlangsung. Di umat ini sangat sulit untuk muncul kemampuan memahami ini, dikarenakan agama ini perlahan-lahan mematikan nalar. Juga diakibatkan doktrinasi. Bila bertanya, langsung dituduh tidak beriman. Dan bila kebanyakan bertanya, ujung-ujungnya bisa halal darahnya. Sebuah keanehan yang luar biasa. Seolah agama menjadi pintu utama memasuki sorga melalui para penceramah yang notabene tetaplah manusia berdosa, yang tidak lepas dari segala kesalahan dan konflik kepentingan. Ini bagaikan merampas wewenang Tuhan sebagai pemilik sorga. Mata orang Kristen dengan mudah melihat agama jimat ini bagaikan sedang mencari sebuah kunci yang hilang. Kunci yang sangat vital yang mampu memperlihatkan identitas diri, bahwa jimat adalah sebuah agama. Hal yang sangat wajar, dikarenakan agama jimat ini sedang berusaha keras mencari akar awal muasal agama ini. Jadi, bukan lagi sekedar hanya berdasarkan klaim berupa agama yang turun dari langit. Karena klaim seperti ini sudah tidak memiliki nilai jual. Tetapi memang agama jimat harus mampu membuktikan segala kebenarannya, terlebih melalui isi al-langit. Di samping itu, ada rasa kepenasaran di hati kecil para umat. Mengapa agama mereka sangat berbeda dengan agama lain secara umum? Agama secara umum memiliki ciri khusus berupa rasa kasih kepada sesama, yang sekaligus memperlihatkan ciri khas Tuhan yang ada di agama yang bersangkutan. Kebalikannya lah yang muncul di agama jimat. Rasa angkara murkalah yang dipaksa muncul di hati para pengikutnya, yang tidak pernah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan di dunia ini. Memanglah luar biasa hawa amarah yang muncul bagi orang yang mendalami agama ini. Bukan hanya membenci orang lain yang tidak sealiran, bahkan juga bisa membenci orang-orang yang sealiran. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan di dalam setiap upaya kami untuk memberi penguatan bagi umat-Mu yang polos, umat-Mu yang hanya ingin mengenal Engkau sebagai pemilik segalanya yang Maha Kasih. Begitu gencarnya kebrutalan orang-orang yang menggunakan agama tertentu, yang dapat membuat mereka menjadi kebingungan
dan bisa mendistorsi pengenalan mereka akan Engkau. Ya Allah, kami percaya Engkau hadir. Engkau tetap bekerja, karena Engkaulah yang selalu di depan semua tangan-tangan yang baik. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai jual sebagai agama yang turun dari langit sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan sudah bukan zamannya lagi untuk dipakai, dikarenakan ketiadaan saksi. Mereka mulai mencari solusi dari dalam al-langit. Dari sinilah mulai terbuka kebocoran al-langit. Semua yang diucapkan para penceramah mereka memperlihatkan bagaikan ban yang bocor keliling. Semua yang mereka ucapkan seluruhnya ditolak oleh Alkitab. Saya harus mengulangi, seluruhnya ditolak Alkitab. Jadi, sebuah kesia-siaanlah jika ada penceramah hendak mengaitkan al-langit dengan Alkitab. Karena memang tidak ada yang sama. Tetapi mereka yang mati-matian hendak mencari kesamaannya. Upaya mereka hendak menempel bagaikan lintah di Alkitab. Secara otomatis ditolak Alkitab. Akibatnya, Alkitab menelanjangi al-langit. Alkitab mempermalukan al-langit. Tuhan mempermalukan iblis yang berperan sebagai Allah yang selalu bersembunyi di balik tirai di agama jimat. Lidah para penceramah mereka menuding Alkitab dipalsukan. Sekarang ini malah mendapat cibiran dari umat jimat sendiri. Dikarenakan mata mereka mulai terbuka. Alkitab sudah ada jauh lebih dahulu dari al-langit. Alkitab dimiliki banyak agama di dunia ini dan tidak ada yang pernah mengklaim isinya palsu. Realita ini memperlihatkan masih banyak umat jimat yang masih memiliki nalar yang baik. Mudah-mudahan mereka tetap menjaga agar nalar mereka jangan sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah berlebihan bila kita mengatakan umat jimat adalah umat yang kehilangan nalar? Bila dilihat dari cara-cara mereka yang begitu arogan mengacungkan telunjuk jarinya ke orang lain, bahkan bisa membuat aparat seperti kerbau yang dicocok hidungnya hanya menurut dan segera melakukan penangkapan, sekalipun masih harus diperdebatkan apakah yang ditangkap itu sudah pantas untuk ditersangkakan. Tetapi begitu banyak kasus-kasus yang penistaan agama yang mereka lakukan, tetapi hanya segelintir kecil yang berani berbicara. Sebagian besar dari mereka terdiam 1000 bahasa. Dari yang sebagian besar ini, mayoritas dari mereka sadar bahwa mereka telah melakukan ketidakadilan. Tetapi mereka tetap memilih diam. Bahkan begitu banyak orang yang beragama jimat yang melakukan penistaan pada agamanya sendiri, tetapi mereka tidak tertarik untuk mengajukannya ke pengadilan. Ini adalah double standar memperlakukan kasus. Dan sekaligus memperlihatkan mereka sebenarnya tidak sedang membela Tuhan, tetapi mengekspresikan kebencian pada kekristenan. Dan itu adalah perintah dari al-langit. Dan inilah yang membuka mata orang yang berpikir dengan akal budi bisa menilai betapa rusaknya isi al-langit. Sebuah buku yang diklaim suci tetapi berisi kebencian. Secara umum, inilah yang merusak bangsa ini
dan banyak orang bisa melihat ketidakadilan berlangsung terus-menerus setiap saat, tetapi memilih diam. Inilah proses kematian nalar yang terjadi di agama jimat. Bila nalar ini tidak bisa berbicara lagi, maka akal budi sudah mati. Kebalikannya terjadi di kekristenan. Roh Kudus hadir di hati manusia untuk memperbaharui akal budi dan menghidupkan nalar. Inilah perbedaan utama agama jimat dan Kristen. Yang satu memberi kematian, dan yang satu lagi memberi kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa mereka begitu benci terhadap agama Kristen? Hal yang wajar, karena keberadaan agama Kristen berfungsi sebagai batu penjuru agama ini. Agama Kristen berfungsi sebagai kiblat atau alat pengkalibrasi kitab suci Al-Langit. Ini adalah kesaksian dari Al-Langit sendiri. Karena sangat banyak isi Alkitab diambil sembarangan dan dimasukkan ke Al-Langit. Sedemikian acak-acakan hasilnya dan membingungkan Allah di Al-Langit. Sehingga dia mengeluarkan perintah bila umatnya ragu-ragu agar bertanya ke orang Kristen. Di sisi lain, Allah mereka kembali bingung mengapa dia mengeluarkan perintah seperti itu. Karena itu hanya berarti Al-Langit menjadi bukan wahyu dari Allah lagi. Akhirnya dia mengeluarkan penjelasan. Sebagian kitab orang Kristen itu sudah dirubah. Kembali Allah mereka depresi. Karena dia sudah mengatakan bahwa dia menjaga semua kitab-kitab yang terkait dengan Al-Langit. Rasa malu akibat keputusan yang pelin-pelan ini membuat Allah mereka bersembunyi di balik tirai. Inilah tipikal Allah yang memberi perintah seenak perutnya sendiri dan membuat bingung umatnya. Akibat kelakuan pelin-pelan ini, banyak umatnya melakukan tindakan sendiri-sendiri. Sama seperti Allah mereka, mereka menginterpretasikan Al-Langit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mereka sudah tidak peduli pada kebenaran lagi, dan ini menjadi bola salju yang semakin membesar. Bahkan, sangat banyak yang menjadi tidak peduli lagi pada agama. Sikap tidak peduli ini sangat saya sayangkan. Kekecewaannya pada Tuhan di agama jimat adalah hal yang wajar, dikarenakan dia masih menggunakan akal budinya. Tetapi solusi lain masih terbentang. Carilah agama yang mampu memelihara akal budimu. Lalu, bagaimana dengan Allah mereka? Dia akan semakin senang karena tujuannya adalah menghancurkan segala yang terkait dengan Yesus Kristus. Inilah salah satu tujuan makhluk 666. Tetapi memang Tuhan tetaplah bekerja. Dia juga sangat mengasihi umat jimat, umat yang diciptakannya juga, yang selalu berada di dalam kebingungan. Tuhan membuka jalan melalui keterbukaan teknologi internet, sebuah dunia baru yang tanpa batas, tidak mengenal batas negara, bahkan tidak mengenal batas ketuhanan. Dan Tuhan berkuasa menggunakan teknologi ini untuk membuka wawasan berpikir umat jimat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemunculan tokoh dunia yang bernama Pangeran Kristiani bagi banyak umat jimat adalah penyelamat mereka dari kesesatan. Begitu banyak mereka yang berterima kasih kepada Pangeran Kristiani ini.
Begitu banyak mereka yang bersyukur atas kehadiran tokoh ini. Tokoh ini hadir melalui kemajuan teknologi internet yang membuat mereka semua dapat mengaksesnya dari kamar pribadi masing-masing tanpa ada perasaan cemas lagi. Saya sendiri sulit membayangkan bila tokoh seperti ini tidak cepat-cepat muncul. Betapa banyaknya umat Tuhan seperti mereka ini yang terus berada di dalam kesesatan. Sebagaimana yang sering saya katakan, Tuhanlah yang mengatur waktu yang baik, kapan Dia hendak melakukan sesuatu. Allah menggerakkan Pangeran Kristian dengan memanfaatkan internet untuk membuka cakrawala umat jimat melalui agama jimat itu sendiri. Dia tidak mau lari dari konteks. Dia hanya sekedar menunjukkan apa, siapa, dan bagaimana mengenai agama jimat. Dengan demikian, mereka semua dapat mengerti di mana sebenarnya ketersesatan mereka. Untuk apa dia melakukan hal seperti itu? Sebenarnya, umat jimat tidak perlu ditunjukkan tentang Yesus Kristus. Begitu banyak cerita tentang Yesus Kristus di al-langit. Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan nabi mereka sendiri, Kutim. Sekali lagi saya katakan, jauh lebih banyak cerita tentang Yesus Kristus dibandingkan dengan Kutim sendiri. Inilah keanehan di al-langit. Kita tidak perlu memperlihatkan betapa ajaibnya Yesus Kristus itu sendiri. Betapa ajaibnya segala perbuatannya. Dan itu semua adalah kesaksian al-langit tanpa perlu mengambil dari Alkitab. Sementara di al-langit tidak ada sepotong pun keajaiban yang pernah dilakukan Kutim. Tetapi, mengapa tentang Yesus Kristus tidak pernah dibawakan dalam khotbah para penceramah umat jimat? Itu memang suatu hal yang mustahil mereka lakukan. Karena superioritas Yesus Kristus nanti akan menenggelamkan wibawa Kutim. Iblis di dalam al-langit menginginkan Kutim mampu melawan Yesus Kristus. Disinilah kegilaan iblis. Dia sendiri tidak mampu, bahkan tidak berani menentang Yesus Kristus. Sekarang, dia meminjam tangan umat manusia untuk melawan Tuhan. Sungguh jahat. Kegilaan inilah yang diwariskan ke umatnya di agama jimat. Mereka dipaksa menutup mata hati mereka dari sebuah kenyataan besar. Bagaimana mungkin seorang manusia pemogoran yang penuh dengan dosa hendak dibandingkan dengan seorang manusia suci? Ternyata iblis tidak berhenti di sini saja. Puncaknya, Kutim diangkatnya menjadi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, upaya-upaya yang dilakukan Pangeran Kristiani bukanlah hal yang mudah. Fenomena Pangeran Kristian ini bagaikan gayung bersambut. Banyak pakar-pakar umat jimat mencoba mengkontra. Hampir seluruhnya nyungsep dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Sisanya tidak mau melihat dengan mata yang jujur mengenai agamanya, nabinya, kitab sucinya, dan Allahnya. Mata yang gelap, akal budi yang ditutupi iblis adalah tantangan utama mereka melihat usaha Pangeran Kristian untuk menyadarkan mereka. Sekalipun kenyataan terbuka secara terang benderang di depan mata mereka. Sekali lagi, tidak perlu membuka Alkitab, cukup membuka al-langit. Karena al-langitlah yang harus mampu menunjukkan kesuciannya sendiri. Tokoh ini menuntun umat jimat
walaupun dengan susah payah, tetap harus mau memaksakan diri untuk memahami isi al-langit dengan akal budi. Ya, harus dengan akal budilah baru mampu melakukan penilaian pada al-langit. Bila dia mau membaca dengan mata hatinya, maka dia akan menemukan kengerian demi kengerian atas isi al-langit yang sangat jauh dari nilai-nilai moralitas manusia normal. Melihat debat-debat kanal Pangeran Christian, kita bisa melihat tidak ada yang dipenjara. Dari sisi Pangeran Christian, dia tidak bisa diraih umat jimat karena domisili dan keberadaannya tidak diketahui. Di sisi umat jimat yang mengkonter di kanal Pangeran Christian juga tidak mengalami apa-apa. Sekalipun mereka mencaci maki kekristenan sehabis-habisnya dan segila-gilanya. Padahal kanal mereka tertulis dengan jelas dan dapat dilacak. Tetapi sekalipun agama Kristen adalah agama mayoritas di seluruh dunia ini, tidak pernah terbersit di otak orang Kristen untuk menghalalkan darah umat jimat. Mengapa orang Kristen bisa seperti ini? Ini hanya karena kasih. Orang Kristen ingin agama jimat juga menyadari tentang agamanya sendiri melalui agamanya juga. Mengapa orang Kristen usil banget mengurusi hidup orang beragama jimat? Kembali jawabannya adalah karena kasih. Janganlah umat jimat menganggap remeh nerakanya Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa membayangkan Tuhan. Janganlah otakmu bisa diiming-imingi bahwa di sorga ada pesta seks. Sorganya Tuhan adalah tempat yang penuh sukacita rohani, dikarenakan kita bisa bertemu dengan pencipta kita. Jadi, bukan karena kenikmatan duniawi ada disediakan di sorga. Tuhan itu bukan germo untuk melayani kebutuhan seksual manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun ancaman-ancaman yang diarahkan ke Pangeran Christian menuntut kehalalan darahnya, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya punya visi dan misi, menelanjangi agama jimat dari agama itu sendiri. Karena memang agama ini yang bermasalah, tetapi seluruh dunia dipaksa menikmati kegilaannya. Tetapi seperti firman Tuhan, umat keledai liar ini sebagian besar tidak akan mau melihat itu semua. Mereka menuduh seolah-olah mereka sedang dinistakan, dizolimi. Memang inilah akibat dari mendalami al-langit tanpa menggunakan akal budi. Yang dilihat di dalam al-langit hanyalah peraturan-peraturan tentang tata laksana ibadah, sama persis dengan bangsa Israel di zaman dahulu kala. Sehingga sangat sulit diharapkan dari kaum ini berubah berdasarkan perubahan hati yang diberikan Tuhan. Yesus Kristus datang untuk membuka mata hati kita, sehingga kita mampu melakukan segala-galanya berlandaskan kasih Tuhan. Seluruh aturan-aturan kehidupan berintisarikan hanya pada dua hal: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan tidak akan ada hukum di dunia manapun yang dapat menentang ini. Itulah sabda Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudara yang terkasih umat jimat, sudahkah Anda melihat apa yang dituntut Tuhan orang Kristen dari umatnya? Hanya dua: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Bila Anda semua melihat orang Kristen tampak lebih mengasihi sesama daripada manusia yang lain, terima kasih. Itu sebenarnya masih jauh dari yang diminta Tuhan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap bekerja di dalam diri pribadi tiap pribadi yang akan memproses kami semua sampai akhir hayat kami. Kami hanya terus berserah kepada Tuhan sampai suatu saat setelah kami mati, Tuhan akan menyempurnakan kami sehingga kami layak memasuki rumah-Nya, karena rumah Tuhan adalah suci. Kami bisa melakukan upaya mengasihi sesama kami itu dengan segala daya menaklukkan kesombongan kami, agar mata kami bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Karena kasih-Nya dicurahkan kepada kami, maka kami menyalurkan kasih itu kepada sesama kami. Untuk itulah kami diharuskan mengenali Dia lebih dahulu sebagai Allah yang penuh kasih. Bila Anda sampai saat ini tidak bisa memandang orang Kristen dengan penuh kasih, percayalah ada yang salah di dalam diri Anda. Sekalipun Anda berkata, saya tidak benci orang Kristen dan saya tidak alergi orang Kristen, percayalah tetap ada yang salah di dalam diri Anda. Sekali lagi, sadarlah. Tinggalkan agama jimat dengan segera sebelum kematian menjemputmu. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Allah, kami dapat melihat betapa besar kuasa-Mu, dan memanglah segalanya adalah milik-Mu yang bisa Engkau pakai sesuka hati Tuhan. Kami melihat begitu banyak umat-Mu yang tersesat, tetapi Engkau tetap mengasihi mereka dan berkenan menyelamatkan mereka dengan cara Tuhan. Sekalipun mereka terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Begitu agung dan mulia setiap perbuatan-Mu ya Allah. Engkau memberi kesempatan pada mata kami untuk melihat segala perbuatan-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.